know someone who makes me happy. I know someone who makes me dance. He's the reason my feet are moving. He's the reason I'm gonna lift my hands and clap, clap, clap to the sound. Hai Jikis, ketemu lagi sama Mas Delinda, Mas Lolita. Udah bulan Juni lagi. Iya, kita nggak kerasa ya 6 bulan pandemi ini, tahun 2021 ini. Nah, kita masih dalam pandemi ya. Jadi tetap 3M. Apa aja maksud? Masker, jaga jarak, sama cuci tangan. Lupa ya? Iya. Yuk anak udah siap ibadah? Dong. Pasti ya. Iya. Kita sama-sama buka dalam doa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih hari ini kami kembali beribadah walaupun masih secara online, tapi kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Pimpin ibadah kami ini dari awal hingga akhir. Pimpin firman Tuhan yang ditaburkan. Pimpin kami dalam menyanyi, memuji nama Tuhan. Biarlah semua yang kami lakukan ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja dan untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pasti pada pakai HP kan ya? Oh iya dong. Nah, kalau kita nih kayaknya WA ya, kalau anak-anak biasanya pakai line ya. Kalau kita japri nih ya sama Lolo, misalnya Lolita atau Lolita, WA nih message. Kalau penting gitu terus nggak dibaca, kesel nggak coba Lolita? Misalnya Lolita nggak balas. Kesel banget, ini Rasulullah kita lama banget sih balesnya. Orang lagi urgent nih, ya adik-adik betul nggak? Ada lo setengah malam baru dibalasnya. Aduh ya udah kemana? Kesel ya pasti. Kesel banget, pasti adik-adik gitu nggak? Pasti dong ya. Woi baca woi. Ya Allah ya udahlah nelfon aja biar cepat ditangkapin. Saya juga dapet surat, dapet pesan yang banyak dari Tuhan. Betul? Betul. Lalu ya balasnya Apa ayo ya? adik-adik yang mau nggak? Iya. Alkitab ya. Iya, Alkitab itu udah komplit, banyak pasal-pasal, berayat-ayat. Nah, itu semua pesan buat kita. Banyak sekali pesan penting tentang kasih Tuhan terutama ya. Kasih Tuhan Yesus. Ada satu lagu, semua aja sama-sama. Lagunya Jana Alaira ya. Love. Ayo kita nyanyi sama-sama. Semua ikutin ya? Yang Alkitab ini ya. Iya, semua ikutin, jangan lupa pakai gerakannya. Ya, siap ya semua ya? Oke. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ.
hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Oke, yuk kita sekarang nyanyi lagu apa nih Rosalita satu lagi? Nah, ini cerita tentang firman Tuhan juga. Firman Tuhan itu ada di hati kita. Jadi langkah kita ada di hidup kita. Terus supaya kita bertumbuh, berbuah seperti tanaman ya. Nah, jadi firman Tuhan itu kayak siraman air dan pupuk. Nah, betul, biar berbuahnya berbuah kebaikan ya. Oke, kita cobain ya. Dan yang jelas Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Selamat pagi J-Kids dimanapun berada. Arif ngapain? Sorry ya, seneng banget bisa ketemu sama kalian meskipun masih lewat layar. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan lagi. Yuk kita sama-sama doa dulu. Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan mau ngomong sama kami pagi ini. Atau mungkin kami dengarnya sore-sore atau siang-siang. Tapi kami percaya Tuhan bisa ngomong kapanpun. Masalahnya, hati ini, jiwa kami mau denger-dengeran sama Tuhan. Kami mau denger apa yang Tuhan mau sampaikan. Pimpin kami Tuhan, supaya kami bisa benar-benar ngerti apa sih yang jadi mau Tuhan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Oke, hari ini kita akan sama-sama belajar, dimulai sebuah pelajaran yang akan berlanjut terus beberapa minggu ke depan, yaitu tentang kitab Amsal. Oke, kalau misalnya kalian tahu kitab Amsal di Alkitab tuh di mana? Coba ya, kalian simpen dulu jawabannya. Nanti Lausa akan kasih tahu jawabannya. Jadi kayak kuis-kuisan kayak gitu deh. Kitab Amsal ada sesudah kitab apa? Oke, pertanyaan itu. Kitab Amsal ada sesudah kitab apa? Coba ya. A. Sesudah kitab Mazmur. B. Sesudah kitab Ulangan. Atau C. Sesudah kitab Wahyu. Udah? Simpen jawabannya.
Jawaban yang benar adalah jawabannya adalah kitab Amsal ada sesudah kitab Mazmur. Gimana? Ada yang benar? Ada yang benar? Oke. Nah, pertanyaan yang kedua. Siapa penulis kitab Amsal? Siapa penulis kitab Amsal? A. Salomo. B. Orang bijak yang gak dikasih tahu namanya. C. Lemuel. D. Semua benar. Oke. Udah? Simpen jawabannya. Jawabannya adalah D. Semua benar. Jadi penulis kitab Amsal itu bukan cuma Salomo. Tapi kalau kalian baca di kitab Amsal ini semuanya kalian akan sadar, oh ini ada yang bukan tulisannya Salomo. Ada tulisan Lemuel, ada tulisannya Salomo, dan juga ada tulisannya dari orang-orang bijak yang tidak diketahui namanya. Tapi memang sebagian besar itu ditulis kemungkinan besar oleh Salomo. Dan memang Salomo tuh terkenal raja yang super duper amat pintar sekali. Bahkan sama Alkitab disebutinnya Raja Salomo itu sebelumnya nggak ada yang sepinter dia, dan sesudahnya nggak ada yang sepinter dia. Saking pinternya dia. Gimana caranya supaya Raja Salomo bisa sepinter itu? Dan apa yang Raja Salomo lakukan dengan kepintarannya itu? Nah, ini yang akan sama-sama kita pelajari di hari ini. Oke? Nah, mungkin ada yang kalian udah denger ceritanya gimana sampai Salomo bisa dapet kepintarannya sampai saat ini. Kalian juga bisa baca itu di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Semuanya kalian bisa baca, tapi Losa di sini akan ceritain ceritanya gimana. Jadi gini, suatu hari Salomo itu udah dinobatin jadi raja, tapi dia baru banget tetapkan jadi raja. Jadi Raja Daud papahnya baru aja meninggal, dan Salomo baru banget jadi raja. Dan sesudah itu dia pergi ke Gibeon, satu kota namanya Gibeon, agak jauh. Tapi di sana dia mau mempersembahkan korban. Jadi Gibeon itu ada satu tempat di mana orang-orang tuh bisa ngasih sapi, ngasih domba buat dibakar untuk jadi persembahan buat Tuhan. Kenapa? Karena bait suci belum dibangun waktu itu. Kalau udah ada bait suci kan jadi ke bait suci tuh. Nah, sebelumnya itu di Gibeon ada satu tempat seperti itu. Dan Raja Salomo pergi ke sana untuk mempersembahkan korban. Nah, waktu dia tidur kecapean gitu, dia terus mimpi apa? Mimpi Tuhan datang. Tuhan datang ke dia terus, Salomo, ya Tuhan. Oh itu itu Samuel. Salomo. Terus Tuhan nanya sesuatu yang mungkin pertanyaan yang kita juga impi-impikan. Siapa tahu Tuhan datang ke dalam mimpi kita dan menanyakan pertanyaan yang sama. Dia bilang ke Salomo begini, Salomo, minta apa aja. Minta apa aja, aku akan kabulin. Singkatnya gitu. Nah, kira-kira nih, kalau kalian diomongin kayak gitu, kalian mau minta apa aja bakal dikabulin. Kalian akan minta apa? Kalian akan minta PS mungkin, PlayStation 5, mungkin Asus ROG, iPhone 12, iPhone 15 padahal belum keluar gitu. Tapi Salomo di situ bukan minta kekayaan, bukan minta, kan dia punya banyak musuh tuh, Israel punya banyak musuh. Dia nggak minta, oh yang ini abisin aja nih musuhnya nih biar saya tenang jadi raja. Enggak, Salomo nggak minta itu, tapi dia minta, kalau disebut di Alkitabnya,
minta hikmat. Itu di judul Alkitabnya di 1 Raja-Raja pasal yang ketiga. Doa Salomo meminta hikmat. Tapi kalau kalian baca lagi 1 Raja-Raja 3 nih ya. Terus kita baca sama-sama ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Di situ kelihatan jelas apa yang sebenarnya Salomo minta. Pertama, di ayat 8 dia bilang kalau hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih. Suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maksudnya apa? Salomo tuh merasa takut. Takut kenapa? Dia harus jadi raja untuk sebuah bangsa yang besar. Padahal kalau misalnya kalian baca ayat 7, dia baru bilang, saya tuh masih kecil Tuhan. Saya tuh masih muda, saya nggak berpengalaman. Tapi, kok bebannya gede banget? Kok susah banget? Saya harus ngapain? Saya nggak tahu. Jadi, yang dia minta di ayat yang ke-9 adalah hati yang faham F, yang faham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan apa yang baik dan yang jahat. Nah, yang menarik nih ya, kalau misalnya kalian baca di bahasa Ibraninya, yang keluar tuh bukan hati yang paham, tapi yang keluar itu adalah hati yang mendengar. Nah, maksudnya gimana? Hati yang mendengar supaya bisa membedakan yang baik dan yang jahat. Loh, maksudnya apa sih? Punya hati yang mendengar. Kenapa Salomo minta itu? Bukan saya minta pintar Tuhan. Enggak. Dia meminta hati yang bisa mendengar. Coba kita pikirin baik-baik. Apakah kita punya hati yang mendengar? Ingat ya, Salomo di sini minta bukan telinga yang mendengar loh, tapi hati yang mendengar. Seringkali kita juga ada mendengar, tapi cuma telinga doang. Tapi hati kita nggak ngedengerin, pikiran kita nggak ngedengerin. Bener nggak? Lausnya juga sering. Orang tua ngomong apa? Masuk kuping kanan, keluar kuping kanan. Bukan keluar kuping kiri, keluar kuping kanan, mantul. Kenapa? Karena bukan pakai hati yang mendengar. Hati yang mendengar. Di sini Salomo minta hati yang mendengar. Mendengar siapa? Mendengar siapa? Nah, kalau kalian baca di pasal yang keempat, bayangin ya, Salomo itu udah dikasih kepintaran sama Tuhan. Ting. Dia disebutinnya, kalau misalnya kalian baca terus pasal yang ketiga itu, bakal disebutin yang tadi Lause ceritain. Sesudah kamu, nggak ada orang yang lebih berhikmat dari kamu. Sebelum kamu, nggak ada orang yang lebih berhikmat dari kamu. Kamu yang paling berhikmat sepanjang masa. Tapi, di pasal 4 yang dia lakukan adalah dia mengumpulkan ada banyak orang, penasehat, dan juga sahabat. Gini. Kalau misalnya kalian pinter, kalian akan dengerin orang lain nggak? Lah, justru ketika Salomo dikasih hikmat yang begitu besar, yang dia kumpulin adalah orang-orang bisa bantuin dia. Oke, dia taruh penasehat-penasehat supaya bisa nasehatin dia. Kenapa? Karena yang dia minta bukan sekedar hikmat yang biasa, tetapi hati yang mau mendengar. Mendengar siapa? Semua orang. Hati yang bisa mendengarkan supaya dia bisa membedakan. Mendengarkan penasehat-penasehat yang baik, mendengarkan sahabat-sahabatnya, mendengarkan orang-orang yang ada di sekitarnya yang lebih tua, yang lebih berpengalaman, ataupun yang lebih muda, yang mungkin punya hal-hal yang bisa disampaikan ke dia. Justru orang yang berhikmat adalah orang yang mau
mendengarkan. Itu adalah inti dari hikmat yang diminta Salomo. Dan kalau misalnya kalian baca di ujung pasal yang ketiga, abis dari Gibeon, ketika dia sadar, oke, wah saya mimpi. Apa yang dia lakuin? Dia langsung pergi ke Yerusalem untuk ke tempat tabut Tuhan. Dia langsung mau mendekat pada Tuhan. Itu yang pertama kali dia lakukan. Jadi sesudah dia datang kepada Tuhan, baru dia ngumpulin penasehat-penasehatnya itu di pasal yang keempat. Tapi waktu dia sadar, oke, saya udah dapat hikmat nih. Oke, Salomo udah dapat hikmat semua udah masuk. Hal pertama yang dia lakukan adalah dia cari Tuhan. Dia cari tabut Tuhan ada di mana dan dia pergi ke sana. Hal yang pertama dilakukan oleh orang paling berhikmat di dunia adalah cari Tuhan. Itulah yang justru terlihat dari mana? Dari Amsal. Ketika kita baca kitab Amsal nih ya. Ketika kita baca kitab Amsal, yang keluar di sini apa? Lu baca nih. Kitab Amsal ini akan bikin kamu jadi pinter, akan jadi pandai. Yang gak punya pengalaman akan jadi punya pengalaman. Kenapa? Karena di sini Salomo udah nulis nih hikmat-hikmat dia, kamu dengerin gua. Kenapa? Karena hati yang berhikmat adalah hati yang mendengar. Mendengar siapa? Ya perkataan Tuhan dan juga perkataan orang berhikmat. Salomo ini adalah orang yang berhikmat. Jadi nanti nih, beberapa minggu lagi kita juga akan terus belajar dari kitab Amsal ini. Dan kita akan mendengar hikmat Salomo itu apa sih? Hikmat Salomo itu apa sih? Tapi yang lebih penting daripada hikmat Salomo dan cuma kitab Amsal di sini, kita harus punya hati yang mendengarkan Tuhan. Dan ini lead kita ke ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalan kita adalah dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Ini ya, ketika kita punya hati yang mendengar, kita akan jadi berhikmat. Siapa yang harus kita dengerin? Pertama, orang-orang di sekitar kita, orang tua kita, guru kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, yang juga orang percaya dan belajar dari firman. Tapi yang terpenting adalah mendengarkan Tuhan. Yuk kita sama-sama hafalin ayat hafalan kita hari ini. Mazmur 119 ayat yang ke-72. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku. Sampai situ dulu ya. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita doa sama-sama ya. Tuhan, kami mau belajar mendengar dari Tuhan. Bahkan orang yang paling pinter di dunia ini, yang Tuhan kasih kepintaran, yang pertama kali dia lakukan adalah mencari Tuhan dulu. Ajar kami untuk mencari Tuhan lebih dulu, Tuhan. Ajar kami untuk punya hati yang mendengar. Mendengar siapa? Mendengar Engkau dan juga mendengar orang-orang lain. Maaf Tuhan kalau seringkali kami gak mau ngedengerin. Maaf Tuhan kalau seringkali kami males-malesan waktu ngedengerin. Tapi hari ini kami mau belajar terus untuk punya hati yang mendengar. Tolong kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bye.